Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ganjar Pranowo memang kita akui kalah saat kontestasi Pilpres 2024. Tetapi keinginan berbagai pihak untuk menumbangkan PDI Perjuangan tidak pernah terjadi. Bahkan sampai detik ini menurut Quick-Count juga PDI ya menempati posisi teratas di legislatif, teman-teman, di parlemen, teman-teman. Ya, bahkan cita-cita Pak Jokowi dan juga Kaisang sebagai ketua umum PSI untuk memasukkan PSI ke parlemen, saya kira juga gagal hari ini. Ya, PDI tidak bisa ditumbangkan, PSI tidak masuk parlemen, setidaknya menurut data yang sampai saat ini saya terima, teman-teman. Ya, itulah, PDI tidak pernah tumbang. Halo, assalamualaikum. Aku panggah pedunge Pak Ganjar Pranowo. Dengan segala hormat saya ucapkan selamat kepada Pak Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia. Aku legowo, ada. Iki bukti leh nyoblos, Ganjar mau, tapi dino iki kabar sing menang Pak Prabowo. Selamat kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Untuk pendukung-pendukung yang lain, ojo gampang baperan. Oke, Pak D. Salam logika. Salam logika. Guys, bisa dipastikan ya bahwa Pilpres ini sudah berakhir dan kemenangan diraih oleh paslon 02, yaitu Prabowo dan Gibran. Walau bagaimanapun, kita hormat dan respek atas kemenangan tersebut. Selamat ya. Tapi banyak yang saya nantikan dengan gebrakan Prabowo Gibran nanti. Apakah Titik Soeharto nanti akan dijadikan ibu negara? Apakah Budiman Sujatmiko akan dijadikan menteri? Lalu bagaimana nasib Marwarar Sirait? Apakah akan dijadikan menteri juga? Oh ya, Pak Prabowo pernah berjanji sama AHY kalau dia menang, AHY akan ditempatkan di posisi strategis. Sestrategis apakah posisi AHY nanti? Saya juga punya saran nih untuk partai kebanggaan saya, yaitu PDIP. Mudah-mudahan PDIP mengambil posisi sebagai oposisi. Sedih, Pak. Sedih, Mas. Sedih karena rakyat Indonesia belum beruntung untuk mendapatkan calon pemimpin yang hebat. Sedih karena saya merasa gagal dalam meningkatkan wawasan yang akan mencerdaskan masyarakat based on best track record, based on vision as well as mission, berdasar pada bagusnya program kerja paslon 03. Malu, Pak? Tidak, Mas. Bahkan saya bangga pernah memperjuangkan paslon dengan visi misi terbaik, track record terbaik. Meski akhirnya gagal karena rakyat Indonesia belum beruntung mendapatkan pemimpin yang terbaik. Kita tidak perlu malu, Mas. Panjang yang kita lakukan itu untuk kebaikan, mencerdaskan kehidupan demokrasi di jalan kebenaran tanpa kecurangan. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Wait and see. Kawal suara kita sampai akhir proses pemilu ini. Siapapun yang menang nantinya, selama itu menjadi konsensus, menjadi kesepakatan, menjadi keputusan rakyat, kita terima, kita hormati. Dan jangan pernah lelah mencerdaskan kehidupan bangsa, rakyat dan anak-anak bangsa, agar Indonesia beruntung. Amin, amin. Jokowi kali ini masih belum bisa mengalahkan Ibu Megawati. PDIP masih juara di Pilpres kali ini. 4 lembaga survei dalam Quick-Count-nya memberikan hasil di atas 17% dan memegang juara pertama. 2 di antaranya berkisar antara 13-15. Tetap juara pertama. Ya. Jadi Bu Mega dengan PDIP masih sangat disukai oleh warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia. Barang siapa yang mengatakan tidak memilih Ganjar karena ada Bu Mega di belakangnya dan ada PDIP, kali ini kalimat itu error, saudara-saudara. Tetapi kenapa Ganjar anjlok, itu jadi pertanyaan dan nanti kita bahas ya. Karena katanya ada indikasi kecurangan, tapi kita abaikan dulu itu ya. Karena kita tunggu tanggal 20 Maret 2024 bagaimana hasil itu nanti. Partainya Pak Jokowi, PSI, rasanya tidak masuk parlemen, saudara-saudara. Iya, rasanya jadi, gitu.
Pak Jokowi pertarungan masih panjang dan Bu Mega masih di atas dengan PDIP-nya. Kita tunggu hasilnya 20 Maret 2024. Sabar dan tunggu. Kita lihat ke depan nanti, baru kita pikirkan gimana langkah-langkah berikutnya. Oke. Yang penting masih menang PDIP-nya dan Bu Megawati masih disukai banyak orang. Dari 3 keinginan saya dalam pemilu kali ini, 1 gagal, yaitu Ganjar Mahfud menang. Tapi saya tetap bangga sebagai pemilih Ganjar Mahfud karena saya tetap memilih orang yang konsisten pada konstitusi. Dan yang kedua itu adalah PDIP tetap menang dalam parlemen pemilihan untuk DPR RI. Ini menunjukkan bahwa PDIP itu tetap solid pada rakyat tanpa menunggangi seorang presiden atau seorang yang namanya Joko Widodo. Dan yang ketiga ini adalah yang paling terbagus menurut saya, yaitu PSI tidak memenuhi ambang batas parlemen karena menurut Persekuit Count mereka hanya mendapat di bawah 4%, sedangkan syarat untuk parlemen itu adalah harus ada 4%. Jadi ini merupakan tamparan bagi kader-kader PSI yang sombongnya minta ampun, terutama di daerah saya yang untuk bertarung di DPR RI mereka itu seakan-akan sudah mencapai ambang batas DPR. Mereka menjelek-jelekkan PDIP dan itu merupakan tamparan buat PSI dan juga buat Bro Kaisang Pangarep. Selamat, partai Anda tidak lolos ambang parlemen. Dan ini merupakan pencapaian yang sama ketika PSI diketuai oleh Grace Natali. Berarti Kaisang Pangarep itu sukses menyamai pencapaian dari seorang Grace Natali. Padahal kita tahu di pemilu kali ini PSI itu sangat jor-joran dengan baliho di mana-mana, dengan menggendong seorang presiden aktif yaitu Joko Widodo, ternyata belum mampu untuk mencapai ambang batas DPR 4%. Dari 3 keinginan saya dalam pemilu. Benar juga, saya juga 3 keinginan saya, 1 nggak terpenuhi dan itu kekalahan Ganjar. Ya jujur sih kecewa, cuman ya udahlah, mau apa lagi, sudah takdirnya kayak gini kan. Nah yang saya senang itu tuh PSI nggak masuk, karena PSI ini yang habis-habisan menyerang PDI, yang memfitnah Bu Mega, yang memfitnah Mas Ganjar, orang PSI yang bermain di sosmed. Gitu. Akhirnya mereka nggak masuk. Gue senang juga sih gitu. Antara sedih dan senang, PDI menang, PSI nggak masuk. Kenapa ya PSI nggak masuk? Padahal mereka menjual nama Jokowi gitu kan. Dan mereka selalu mengatakan akan menumbangkan PDI. Tanpa ada Jokowi, PDIP akan hancur lebur. Nyatanya PDI menang. Oke lah, kalau Ganjar mungkin karena posisinya karena quick count itu langsung diambil dari TPS dan dihitung realnya itu. Tetapi ada hal yang mungkin kita mau tanyakan. Yang menang siapa sebetulnya? Prabowo atau Gibran? Ini asik nih. Yang mana ya, Karena kalau kita membayangkan proyek yang dijalankan oleh Pak Jokowi sebagai ketua tim pemenangan, pasti yang menang adalah Gibran. Apapun orang menduga dan dengan kecurigaan apapun, tetap Jokowi menganggap bahwa yang harus lead nanti adalah Gibran, supaya Gibran bisa dipersiapkan untuk pemilu berikutnya kan. Jadi Pak Prabowo sebetulnya jadi semacam sebut aja semacam roket yang membawa satelit untuk tiba pada orbit tuh. Nah biasanya roket itu setelah dia bawa satelitnya tiba di tinggalkan orbitnya, ya roket itu kemudian membakar dirinya sendiri tuh dan itu nasib dari roket. Tetapi justru dengan pengetahuan itu Pak Prabowo akan mengantisipasi di dalam beberapa bulan ke depan misalnya Gibran itu melampaui elektabilitas Prabowo. Kan mesti uji juga kan, apakah Gibran akhirnya memperoleh elektabilitas di atas Pak Prabowo setelah mulai memerintah, itu soalnya. Dan itu akan menimbulkan semacam ya ketegangan baru di kalangan Gerindra. Tapi kita mesti pastikan bahwa Gerindra tentu akan menjaga diri supaya bagaimanapun politik udah berlangsung, setelah menang maka orang mulai menghitung gerakan Jokowi berikutnya apa itu. Mau masuk lebih jauh dengan portofolio yang diusulkan. Mungkin separuh kabinet akan diminta oleh Jokowi itu. Tapi Gerindra sebagai partai yang udah berkuasa melalui presidennya tentu akan hati-hati itu. Karena bagaimanapun setelah terpilih selalu ada jarak antara election dan decision. Yang hasil election ini bisa berbeda dengan hasil decision. Karena komposisi di
di kubu Prabowo juga akan makin menunjukkan permintaan yang signifikan. Golkar pasti akan minta kursi lebih banyak, atau PAN segala macam. Jadi kelihatannya akan ada dinamika baru di dalam posisi kemenangan Pak Prabowo hari ini. Kita bilang aja menang, karena memang susah untuk menggugat lagi itu, karena itu faktanya. Walaupun tentu hak dari Ganjar dan Amin untuk memulai satu proses dan mengumpulkan data-data itu. Saya kira untuk sementara kita bisa duga Gerindra bersiap untuk memulai memikirkan pintu-pintu mana yang mesti dikunci supaya Gerindra itu tetap lead di dalam public policy, dalam pembuatan kebijakan kabinet, dan bukan Jokowi itu. Sebab kalau Jokowi yang menentukan portofolio, itu artinya Pak Prabowo makin lama atau dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan diposisikan sebagai sekedar pembawa Gibran. Itu bukan Prabowo yang lead, tapi Prabowo sekedar jadi roket untuk membawa satelit keluarga Jokowi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Pak Ganjar yang kami cintai, Prof Mahfud yang kami banggakan, hari ini quick count sudah keluar dan kita dinyatakan kalah. Tetapi kami tidak akan pernah keluar daripada barisan Bapak, karena kemarin selama 9 bulan kami membersamai Bapak, kami banyak belajar tentang bagaimana ikhlas, bagaimana sabar, bagaimana tidak pernah mau berhenti berbuat untuk bangsa dan negara. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami sudah berbuat semaksimal mungkin, kami sudah berjuang sekeras mungkin, sekuat mungkin, tetapi nasib belum berpihak terhadap kami dan Bapak. Tenang. Saya selalu percaya bahwa Bapak akan tetap semangat, bahwa Bapak akan tetap mencintai bangsa dan negara Indonesia, serta seluruh rakyat Indonesia. Percayalah, kami akan tetap bersama dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesta demokrasi udah selesai, kira-kira siapa nih yang bakal menang menurut kalian? Kalau menurut data terakhir ya, yang bakal terpilih adalah paslon nomor 2. Dimana kalian tahu nggak sih kalau misalnya paslon nomor 2 itu terpilih, kalian itu sebagai pembayar pajak yang taat itu udah aman. Tapi buat kalian yang masih belum taat secara perpajakan, hati-hati, karena paslon nomor 2 ini mengincar kalian-kalian yang belum taat secara perpajakan dan bahkan sampai dengan saat ini belum punya NPWP. Kenapa kok bisa seperti itu kok? Nah, ini dia buktinya. Nih, kalian lihat, Prabowo tak ingin incar pembayar pajak yang sudah taat, harus ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu adalah cara negara untuk menerima pembayaran pajak yang lebih besar dengan cara menargetkan mereka-mereka yang belum patuh secara perpajakan atau bahkan belum punya NPWP. Jadi mulai sekarang setelah presiden terpilih dan nanti dilantik, kalian cepet-cepet deh untuk taat sebelum kena ringkus. Gimana menurut kalian? Nggak apa-apa, Banteng dinyatakan kalah atau belum, tapi Banteng nggak kalah, belum masuk. Ya, tadi itu milihnya itu pencoblos-pencoblos itu dengan uang, mungkin serangan fajar atau apalah. Ya, contohnya mungkin satu orangnya bisa dapat 500.000. Nggak apa-apa, kita tuh kalah, tapi aku belum mengakui kalah karena data-data semua itu belum masuk. Ya, tenang di 03. Kita kalah terhormat, bukan kalah itu dengan main curang, dengan main uang, dengan main dicoblos dulu. Kita itu kalau kalah terhormat, tidak masalah. Ini semua surat suara juga belum masuk, santai. Tadi untuk mereka-mereka yang memilih haknya bukan dari hati, tapi dari uang, guys. Dari uang, guys. Ya, dari uang ya. Ingat itu tadi menangnya tuh dari uang. Jadi kita tenang aja kayak gitu, ya kan guys. Mana yang kasih uang tadi? Komen di sini tuh, komen. Kalau berani komen. Udahlah weh, untuk pendukung 03 sama 01 gak ada gunanya ditangisin, biarlah. Gak ada gunanya, udahlah kita serahkan kepada Tuhan, ya. Yang jelasnya perjuangan kita lah yang tahu gitu. Gak ada gunanya menangis, ya. Gak ada gunanya bersungut-sungut. Sudahlah, kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, bekerja. Ada yang bertani, ada yang nelayan, ada yang pengusaha. Ayo kembali, udahlah.
Kita lihat nanti kalau 02 itu, nanti kalau ada kawanku nanti tuh, kalau ada yang mengeluh, ku tepukkan nanti palanya itu. Woi, itu pilihanmu, ayo. Yang penting kita semangat. Gak ada gunanya, udahlah, udah diatur orang itu semua di situ, udah disetting itu, udahlah. Gak ada gunanya lagi. Marilah. Kembali, semangat, optimis, ya. Udahlah kawan-kawanku ya. Saya bangga menjadi salah satu orang yang berjuang untuk Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai yang saya harapkan. Ya itu hal biasa dalam pemilu, dalam hal demokrasi. Ada yang kalah dan juga ada yang menang. Itu hal biasa menurut saya. Dan siapapun yang menang hari ini, ya kita harus terima kalau itu presiden kita. Kan logikanya seperti itu. Dan kalau dilihat dari ke belakang, di masa kampanye kita sering gontok-gontokan, ya itu wajar, karena kita saling membanggakan capres kita yang terbaik, walaupun kenyataannya mungkin tidak sesuai yang saya harapkan. Itu hal wajar, dalam lumrah, dalam hal demokrasi. Oke. Dan selamat buat Bapak Prabowo dan Bapak Joko Widodo yang telah memenangkan pemilu 2024. Itu sifat kesatria saya. Saya orangnya realistis, nggak mencari kealasan, mencari alasan apa, bukan tipe saya seperti itu. Kalau saya menang ya menang, kalah ya kalah, ya itu. Apapun hasilnya ya harus kita terima, suka nggak suka ya harus kita terima. Oke. Sip. Itulah sifat kesatria, itulah yang harus kita punya semuanya. Sedih. Pilihan kita Ganjar kalah, sedih. Ya, tetapi ingat, tidak semua kemenangan yang mereka miliki itu secara mutlak enggak. Satu hal, meskipun pemilihan presiden kalah, tetapi PDI Perjuangan tetap berdiri kokoh. Yang katanya dulu mau ditandingi dengan partai masih kecil yang belum bisa masuk parlemen, dan sampai saat ini pun juga tersiok-siok. Ambang batas 4% kemungkinan tidak terpenuhi. Oleh siapa? PSI. Yang kesana kemari mendompleng nama Pak Jokowi. Ya. Menurut Quickcon, sampai saat ini PSI juga kesulitan. Bahkan dipastikan atau diprediksi tidak akan mampu masuk parlemen. Tetapi PDI Perjuangan, karena partai ini partai dengan historis yang luar biasa, dengan rekam jejak yang luar biasa, partai dengan akar yang sangat kuat, sampai hari ini pun masih disukai oleh rakyat. Terbukti di parlemen menguasai tertinggi hari ini. Setidaknya sampai hari ini Quickcon, PDI Perjuangan menduduki peringkat teratas, tidak goyah. Ya. Jadi siapa yang bilang mau menumbangkan Megawati PDI Perjuangan? Tidak terlaksana. Oke lah, Pilpres pemilihan presiden kalah. Tapi artinya apa artinya kemenangan presiden tetapi tanpa diperkuat dengan parlemen? Kebijakan-kebijakan tentunya akan dibicarakan juga dengan parlemen. Dan hari ini penguasanya tetap PDI Perjuangan. PSI yang notabene dari kemarin juga mendompleng nama Pak Jokowi ngalor ngidul dengan segenap kekuatan dan tenaga. Bahkan anak Pak Jokowi masuk menjadi ketua umum, masuk parlemen aja tersiok-siok. Bahkan sampai detik ini saya bikin video teman-teman, untuk mencapai ambang batas 4% aja kesulitan. Jadi terbukti kan bahwa PDI Perjuangan masih disukai oleh rakyat.
Megawati masih disukai rakyat banyak. Ya, inilah mengenai Pak Ganjar kalah di Pilpres. Bener, kita pikir nanti, kita tunggu nanti pengumuman di Maret, 20 Maret. Kita tunggu aja. Bagaimana mungkin suara parlemen menang, kemudian presiden kalah? Ini sesuatu timbul pertanyaan yang luar biasa. Tentu ada orang-orang yang lebih kompeten untuk mengurus hal ini, teman-teman. Ada orang yang di bidang-bidang tertentu. Dan PDI Perjuangan saya pikir juga punya orang-orangnya. Karena PDI Perjuangan ya terkenal mencetak kader-kader yang luar biasa. Akar rumputnya luar biasa, militansinya luar biasa. Ya, PDI Perjuangan tidak tumbang. Walaupun digaungkan akan tumbang, kalah di parlemen. Tapi sampai hari ini masih berdiri dengan kokoh. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, kita nggak perlu bersedih terlalu panjang. Kita akui Prabowo menang, ya. Tapi mereka kalah di parlemen. PSI juga nggak bisa masuk parlemen, ya. Ya, kemenangan mereka juga nggak sempurna. Tetapi meskipun pendukung Gama kalah, tapi ada juga sedikit senang juga karena PDI juga nggak bisa digoyahkan. PSI juga nggak masuk parlemen. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.